Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 026 akan mempresentasikan tugas PPSL sebagai berikut. Boleh dilanjut Aldi? Dan perkenalkan kami sendiri yaitu anggota FRI 026. Saya sendiri Rizky Maulana Rahman dengan NIM 12032220088. Selanjutnya saya adalah Fadila Nurul Husna Siregar dengan NIM 12032220027. Saya Aldi Alvino Putra dengan NIM 12032223024. Di sini yang tertera yaitu saya akan menjelaskan bab 13 tentang perencanaan moda dan alokasi angkutan barang. Dalam pemilihan atau perencanaan moda diperlukan beberapa tahap dalam merencanakan moda transportasi yang efektif dan efisien, meliputi A. Kerangka pemilihan moda, B. Pemilihan jenis moda transportasi yang diliputi oleh ilustrasi masalah dan solusi permasalahannya tersendiri, dan C. Ada jumlah armada pengangkutan, D. Jumlah trip armada pengangkutan. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerangka pemilihan moda. Kerangka pemilihan moda merupakan suatu tahapan proses perencanaan angkutan yang bertujuan memilih dan menentukan jenis moda transportasi terbaik untuk melayani perjalanan atau mengangkut barang dari simpul asal ke simpul tujuan. Dan yang kedua ada pemilihan jenis moda transportasi, yaitu subbab ini dimulai dengan ilustrasi masalah yang kemudian dilanjutkan dengan metode untuk mencari solusi yang diakhiri seperti contoh aplikasi. Dan adapun solusi permasalahannya itu dalam melakukan pemilihan moda transportasi perlu memperhitungkan tidak hanya ongkos transportasi tetapi juga ongkos inventory dan ongkos bongkar muat baik di simpul asal pasokan barang selama perjalanan atau transit maupun di simpul tujuan pengiriman barang. Dan adapun rumus-rumus yang harus dihitung merupakan yaitu ongkos bongkar muat dan ongkos inventory. Ongkos inventory sendiri yaitu ada ongkos inventory di simpul muat, ongkos inventory di simpul bongkar, ongkos inventory transit. Dan yang terakhir adalah ongkos transportasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah armada pengangkutan. Untuk menghitung jumlah armada angkutan barang, perlu dihitung terlebih dahulu jumlah trip armada angkutan. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jumlah trip armada angkutan. Jumlah trip armada angkutan merupakan jumlah total barang yang akan dikirim dari simpul sumber pasokan atau shipper ke simpul tujuan permintaan konsigni dibagi dengan kapasitas sebuah armada angkutan, maka jumlah trip armada angkutan dapat diformulasikan. Boleh dilanjut, Aldi? Dan ini adalah contoh skematis kegiatan transportasi dan posisi inventory seperti di gambar. Ya, Aldi, boleh dilanjut. Dan subbab kedua yaitu alokasi pengangkutan barang. Alokasi pengangkutan barang tersendiri yaitu adalah adapun alokasi pengangkutan barang dibutuhkan beberapa faktor-faktor seperti pemilihan moda transportasi yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu meliputi faktor-faktor berikut. Yang pertama ada moda transportasi, terus yang diliputi oleh ilustrasi masalah, yang kedua ada asumsi dan komponen model, dan formulasi model transportasi meliputi fungsi tujuan, pembatas. Dan selanjutnya itu ada tahap kelayakan solusi awal meliputi beberapa metode. Dan metode tersebut terdiri dari metode Pokia-Pokaba, yang kedua metode biaya minimum, yang ketiga metode pendekatan Vogel. Selanjutnya adalah tahap optimalisasi solusi menggunakan metode MODI. Dan selanjutnya yaitu ada model transshipment yang bisa kita lihat sebagai berikut di gambar yang telah tertera di layar. Dan adapun yang terakhir yaitu komponen-komponen model transshipment yang terdiri dari asumsi, komponen model, pembatas, dan parameter. Boleh dilanjutkan, Aldi? Dan adapun kesimpulannya yaitu dengan melakukan metode-metode dalam pemilihan moda transportasi dan alokasi pengangkutan barang dengan anjuran-anjuran yang telah saya ringkas dari referensi buku yang ditulis oleh Senator Nur Bahagia
Dengan ini kita dapat menemukan solusi dalam pemilihan moda transportasi dan pengalokasian pengangkutan barang yang efektif dan efisien. Dan adapun subbab selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fadila Nurul Husna Siregar. Dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah bab 14 terkait dengan perencanaan rute dan penjadwalan armada angkutan. Yang pertama adalah perencanaan rute armada dan simpul asal dan simpul tujuan tunggal terpisah. Yaitu sasaran dari penentuan rute kendaraan adalah menemukan ruas terbaik, jarak tempuh terpendek, waktu tempuh tercepat, atau biaya angkutan terkecil yang harus dilalui oleh sebuah armada angkutan barang pada jaringan-jaringan jalan pada tiap jenis kendaraan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi utilisasi armada angkutan, pelayanan pelanggan yang meningkat dan lebih baik, juga mengurangi biaya transportasi dan mengurangi investasi modal prasarana dan sarana angkutan barang. Selanjutnya adalah metode-metode yang dilakukan untuk meminimalisir biaya pada pengantaran barang ke setiap lokasi tujuannya. Yang pertama adalah menggunakan metode transshipment, yang dimana formula-formula yang ada di metode transshipment ini yang pertama, simpul atau node. Simpul asal dianggap memiliki pasokan sama dengan 1 unit dan simpul tujuan akhir dianggap memiliki permintaan sama dengan 1 unit. Jika XIJ merupakan variabel keputusan yang menyatakan suatu ruas dilalui untuk mengirim barang dari simpul asal I ke simpul tujuan J, XIJ hanya bernilai 0 atau 1. Selanjutnya, XIJ bisa bernilai 1 jika ruas dari simpul I ke J terpilih sebagai rute terpendek. Dan XIJ bisa bernilai 0 jika dari simpul I ke J bukan ruas terpendek. Dan yang ketiga adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan dari transshipment ini adalah untuk meminimasi rute terpendek yang ada pada permasalahannya. Yang keempat adalah batasan. Batasan yang ada di transshipment ini ada 2. Yang pertama, karena simpul asal dianggap memiliki pasokan sebesar 1 unit, maka ruas yang keluar dari simpul asal harus sama dengan 1 unit. Yang kedua, karena simpul tujuan di akhir dianggap memiliki pasokan selama 1 unit, maka ruas yang keluar dari simpul tujuan akhir harus sama dengan 1 unit juga. Selanjutnya. Berikut merupakan fungsi tujuan yang ada pada gambar 14.2 yaitu jaringan jalan transshipment dan simpul A ke simpul G. Yang kedua adalah pembatas, yang dimana pembatas yang pertama adalah ruas yang keluar dari simpul asal sama dengan 1, yaitu XAB plus XAC plus XAD sama dengan 1. Ruas yang masuk ke simpul akhir 1 sama dengan XDG plus XEG plus XFG sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah ruas masuk minus ruas keluar sama dengan 0. Yang dimana yang pertama adalah XAB plus XDB plus XEB minus XBD dikurang XBE sama dengan 0. Dan seterusnya. Yang ketiga adalah variabel keputusan. Variabel keputusan yang ada di transshipment ini adalah yang pertama XIJ 1 jika ruas dari simpul I ke J terpilih sebagai rute terpendek. Dan yang kedua XIJ sama dengan 0 jika dari simpul I ke J bukan ruas terpendek. Selanjutnya. Selanjutnya adalah metode DIKRA. Metode DIKRA adalah suatu metode yang dikenalkan oleh Edgar Webb DIKRA pada tahun 1930 hingga 2002. Algoritma ini bertujuan untuk menentukan rute terpendek berdasarkan bobot ataupun jarak terkecil dari suatu simpul ke simpul lainnya dimulai dari simpul awal dan berakhir di simpul akhir. Metode yang dilakukan di DIKRA ini ada 6 langkah, yaitu yang pertama adalah identifikasi simpul asal juga simpul tujuannya. Pada kasus ini simpul asalnya yaitu adalah simpul A dan itu menjadi simpul satu-satunya. Dan untuk identifikasi simpul tujuannya ada 3 yaitu di simpul B, C, dan D. Selanjutnya langkah kedua yaitu jarak simpul tujuan B dari simpul awal A dengan AB sama dengan 6. Dan yang ketiga adalah
Simpul tujuan B terpilih karena simpul tujuan B dari simpul awal sebesar 6. Dan yang kedua, ruas AB terpilih sebagai ruas jalan terpendek dan teridentifikasi sebagai bagian calon dari rute jalan terpendek. Untuk langkah yang keempat, ada simpul tujuan B sebagai simpul asal tambahan untuk iterasi berikutnya, sehingga simpul asal yang akan dievaluasi berikutnya adalah simpul A dan simpul B. Dan untuk langkah kelima adalah karena simpul A dan B terpilih, maka dilanjutkan ke iterasi berikutnya yang dimulai ulang dari langkah 1 kembali. Selanjutnya, berikut merupakan hasil rute terpendek dengan menggunakan metode Jikra. Untuk penyelesaian pada metode ini adalah dilakukan terus langkah 1 sampai 6 hingga 6 kali iterasi, dan pada langkah ke-6 di iterasi terakhir akan didapatkan hasil rute terpendek yang ada di metode Jikra. Selanjutnya adalah metode untuk lintas krisis. Yang pertama, terlihat di gambar 14.4 ada lambang dan simpul, yang dimana S ataupun simpul merupakan tempat untuk memulai kegiatan ataupun simpul asal atau berakhirnya kegiatan simpul tujuan. Simpul dilambangkan dengan lingkaran yang digambarkan di titik 14.4. Yang terjadi di SI yang menunjukkan nomor simpul ke I, dan ESI atau Earliest Activity Start Time menunjukkan waktu paling cepat untuk memulai suatu kegiatan I. Selanjutnya digunakan juga TIJ atau Activity Duration Time, yaitu kurun waktu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan, jam, hari, minggu, atau bulan dari simpul asal I ke simpul tujuan J, sedangkan kegiatan atau activity dilambangkan dengan anak panah. Selanjutnya adalah penentuan rute terpendek. Bisa dilihat di gambar 14.5, yaitu adalah jaringan jalan dari PT Indo Logistik sebagai salah satu contoh kasus yang ada di buku ini. Selanjutnya ada di gambar 14.6, yaitu perhitungan rute terpendek. Setelah dilakukan perhitungan rute terpendek, disajikan pula pada tabel 14.2 dan dijelaskan pada setiap langkah sebagai berikut. Ini merupakan tabel hasil penyusunan dari perhitungan yang sudah dilakukan pada gambar 14.6. Bisa dilihat di simpul A, cara penyelesaiannya adalah simpul A sama dengan ESAB sama dengan 0. Di sini terdapat 3 simpul tujuannya, yaitu B, C, dan D. Kegiatan ataupun perjalanan dari simpul asal menunjukkan simpul tujuan B. Perhitungan ESAB dan EFAB. Selanjutnya melakukan perhitungan ESAB sama dengan 0, dan EFAB sama dengan ESAB ditambah TAB sama dengan 0 plus 6 sama dengan 6. Begitu dilakukan di simpul A dan diselesaikan juga diselesaikan dari titik simpul A ke B, A ke C, A ke D, begitu juga B ke D, ke E ke D, begitu juga ke C, ke D, ke F, ke E, dan juga D, F ke C, E ke G, dan F ke G. Perhitungan ini dapat dilakukan berulang sesuai dengan simpul tujuan dan simpul asal dari soal tersebut. Selanjutnya pada gambar 14.7 adalah hasil rute terpendek dengan metode CPM. Selanjutnya. Bisa dilihat pada gambar 14.8, ini merupakan jaringan jalan simpul asal dan simpul tujuan, yaitu pada perencanaan rute armada dari simpul asal
simpul tujuan jamak terpisah. Perencanaan ini bertujuan untuk menentukan rute terpendek kendaraan atau jarak tempuh pendek, waktu tempuh tercepat, atau biaya angkutan kecil yang harus dilakukan oleh sebuah armada angkutan barang pada jaringan jalan raya, rel kereta api, ruas pelayanan, dan rute penerbangan. Selanjutnya adalah metode TSP atau Traveling Salesman Problem. Bisa dilihat pada gambar 14.9 yaitu ilustrasi masalah TSP. Traveling Salesman Problem merupakan suatu masalah untuk menemukan rute perjalanan atau kunjungan terpendeknya yang harus dilalui oleh seorang salesman atau sebuah armada angkutan dari simpul asal ke simpul tujuan dan kembali ke simpul asal. Perjalanan setiap simpul bertujuan hanya boleh dilalui oleh satu kali. Dan selanjutnya ada di tabel 14.3 yaitu ruas penambahan subrute. Yang harus dilakukan adalah pilihlah tambahan jarak terpendek minimum calon subrute yang akan menggantikan ruas pada subrute sebelumnya. Tambahkan atau sisipkan calon subrute yang terpilih ke dalam subrute sebelumnya, lalu lanjutkan ke iterasi berikutnya. Bila masih terdapat simpul yang belum dilayani, maka mulai lagi dari identifikasi calon ruas yang akan digantikan. Selanjutnya, ini merupakan contoh numerik dari perhitungan, yaitu dapat dilihat dari gambar 14.10, ilustrasi contoh numerik masalah travel salesman proses. Yang pertama adalah ilustrasi numerik pada masalah yang ada di TSP. Caranya adalah kita mengikuti langkah dari langkah 1 hingga 8 yang telah ditentukan dari model tersebut, terus lakukan iterasi sebanyak simpul yang dilayani hingga selesai. Dapat dilihat pada tabel 14.4 merupakan tabel penambahan subrute yang dilakukan pada iterasi 1 dan akan dilakukan penambahan jarak terpendek calon subrute yang akan menggantikan pada subrute selanjutnya. Selanjutnya tambah atau sisipkan calon subrute yang terpilih ke dalam subrute sebelumnya dan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Setelah melakukan iterasi sampai selesai, didapatkan hasil pada gambar 14.11 yaitu hasil akhir rute perjalanan. Iterasi ini dihentikan karena semua simpul sudah teridentifikasi dan terlayani sehingga rute akhirnya adalah 01, 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, dan 5.0 yang disajikan pada gambar di atas. Selanjutnya adalah dapat dilihat pada tabel 14.8 dan 14.12. Tujuan dari metode ini ataupun pertanyaan yang diajukan pada metode ini adalah bagaimana caranya kita membentuk klaster agar semua simpul tujuan pengiriman dapat dipenuhi dengan rute penugas armada angkutan yang optimal, yaitu jarak terpendek, waktu tersingkat, atau ongkos kecil. Dan didapatkan di titik 14.9 yaitu adalah matrix saving, yang dimana matrix saving untuk setiap sel dihitung dengan rumus SIJ sama dengan D0I ditambah D0J dikurangi DIJ, yang dimana S adalah saving dari simpul I ke J, D0I sama dengan jarak dari simpul asal 0 ke simpul I, dan D0J merupakan jarak dari simpul asal 0 ke simpul C. DIJ adalah jarak dari simpul asal I ke simpul asal J. Selanjutnya, adalah bisa dilihat di tabel 14.10 yaitu data jarak dan permintaan pelanggan. Bisa dilihat juga di titik 14.12 yaitu matriks dan setup.
Berikut merupakan matriks setup yang akan dilanjutkan dengan langkah menghitung saving dan membuat matriks saving. Lanjutannya akan melakukan iterasi hingga semua simpul tujuan sudah dilayani dan kembali hitung jumlah muatan pada simpul I dan J terpilih apabila masih belum melayani semua simpul. Selanjutnya, bisa dilihat pada layar di titik 14.13 rute tertutup klaster 1 yang pada iterasi ketiga ternyata didapatkan rute sudah terbentuk menjadi rute tertutup klaster 1 yang menunjukkan perjalanan armada angkutan di simpul asal ke simpul tujuan dimulai dari simpul asal menuju ke titik 12, 11, 10, 7 dan kembali lagi ke simpul asal. Begitu juga dengan klaster 2 pada iterasi kelima didapatkan klaster 2 yang dimulai dari simpul asal ke 9, 8, 6 dan kembali ke simpul asal. Dilihat juga pada iterasi ke-7 didapatkan rute sudah menjadi rute tertutup klaster 3 yang dimulai dari simpul asal kemudian ke titik 4, 3, 2 dan kembali ke simpul asal. Selanjutnya kemudian dilihat pada klaster terakhir yaitu didapat selanjutnya karena tertinggi 2 simpul tujuan yang belum terlayani yaitu simpul 1 dengan demand 800 box dan simpul 5 dengan demand 500 box, maka akan dilayani dengan armada kapasitas 1000 box dan akan menjadi klaster 4. Di sini dia otomatis menjadi klaster 4 karena penggabungan dari demand 800 dan 500 dari simpul 2 dan 1 dan kemudian rutenya itu ada dari simpul asal 1, kemudian 5, kemudian kembali kepada simpul asal. Dan bisa dilihat di gambar 14.17 yaitu hasil akhir rute terpendek tertutup. Ini merupakan hasil akhir dari rute yang sudah diperhitungkan untuk minimum cost-nya. Dengan demikian secara keseluruhan akan terbentuk 4 rute tertutup atau 4 klaster sebagaimana disajikan pada gambar berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi. Baik. Selanjutnya ada gambar 15.1 yaitu kerangka pengukuran kinerja rantai pasok. Ukuran kinerja logistik dan rantai pasok harus selaras dan merupakan penjabaran lebih operasional dari ukuran kinerja pada level bisnis dan level korporasi. Selanjutnya ada gambar 15.2 yaitu metodologi pengukuran kinerja. Dalam metodologi SCORE versi 1.0 terdapat 6 proses, yaitu perencanaan plan, pengadaan atau source, membuat atau make, penghantaran atau delivery, pengambilan atau return, dan pemberdayaan atau enabler. Selanjutnya untuk setiap proses dianalisis, proses score-nya yang dimulai dari level 1 atau top level atau proses type. Kemudian akan dirinci lebih lanjut ke level 2 dan level selanjutnya. Selanjutnya ada langkah SCM scorecard. Yang pertama ada merumuskan ukuran kinerja rantai pasok. Merumuskan ukuran kinerja rantai pasok didasarkan atas 2 perspektif. Yang pertama, perspektif dari sisi konsumen yang terdiri atas 3 atribut kinerja, yaitu reliabilitas, responsivitas, dan fleksibilitas. Yang kedua ada perspektif dari internal perusahaan yang terdiri atas 2 atribut kinerja. Yang pertama, ada biaya rantai pasok atau supply chain cost, dan yang kedua ada efisiensi pengelolaan aset. Selanjutnya ada yang langkah kedua adalah menyusun standar proses. Menyusun standar proses bisnis yaitu deskripsi standar dari proses-proses manajemen dan kerangka hubungan keterkaitan di antaranya proses-proses yang terkait. Selanjutnya adalah langkah ketiga yaitu praktik. Praktik merupakan pelaksanaan penerapan langkah 1 dan langkah 2 pada perusahaan sehingga akan menghasilkan proses bisnis dan metrik yang memang khas dan sesuai dengan konteks perusahaan tersebut. Selanjutnya ada langkah 4 adalah pelaksanaan.
pelaksana atau people. Untuk melakukan langkah perbaikan diperlukan pelaksana yang kompeten dan beretika baik. Tingkat kompetensi seseorang dapat diklasifikasikan. Yang pertama, novice, yaitu pemula yang tidak dilatih, tidak mempunyai pengalaman bekerja dan membutuhkan dan mengikuti dokumen secara rinci. Yang kedua ada pemula atau beginner, yaitu orang yang bekerja melalui pelatihan sebelumnya dan melakukan pekerjaan dengan menggunakan persepsi dalam menghadapi situasi yang tidak ada dalam dokumen yang disusun. Yang ketiga, kompeten, yaitu memiliki keterampilan dan keahlian untuk melakukan pekerjaan dan dapat menentukan prioritas untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada profesional, yaitu orang yang bekerja sudah dapat dilihat seluruh aspek dari pekerjaannya dan dapat membuat prioritas berdasarkan atas situasi yang dihadapi. Yang kelima, pakar atau ahli, yaitu orang yang memiliki keahlian yang sangat mumpuni dan memiliki keahlian untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan dalam situasi yang baru. Lanjutlah sistem informasi pengendalian. Wheaton and Bentley 2007 mengklasifikasikan sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, Transaction Processing System merupakan jenis sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis transaksi seperti pemesanan, pembayaran, dan reservasi. Yang kedua, Management Information System merupakan jenis sistem informasi yang memanfaatkan data transaksi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan bagi manajemen untuk menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, Decision Support System merupakan jenis sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dari berbagai alternatif. Apabila proses pengembalian keputusan dilakukan untuk level eksekutif, maka sistem informasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Executive Information System. Yang keempat, Expert System merupakan jenis sistem informasi yang digunakan untuk menangkap dan menirukan kemampuan penyelesaian masalah dari seseorang yang ahli dalam bidang terkait. Yang kelima ada Communication and Collaboration System. Merupakan jenis sistem informasi yang digunakan untuk membantu proses kolaborasi komunikasi antar pengguna sistem informasi. Yang keenam ada Office Automation System. Merupakan sistem informasi yang digunakan untuk membantu pekerja dalam membuat dan yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Lanjut ada stakeholder. Wheaton and Bentley 2007 mengklasifikasikan stakeholder sistem informasi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada sistem owner, merupakan pemilik dari sistem yang bertanggung jawab dalam pembiayaan proyek dan pemeliharaan sistem informasi. Yang kedua ada sistem user, merupakan pihak yang menggunakan sistem informasi untuk membantu proses bisnis yang dilakukan. Yang ketiga ada sistem designer, merupakan pihak yang berperan dalam proses perancangan sistem informasi agar mampu memenuhi kebutuhan dari pengguna. Yang keempat adalah sistem analis, merupakan pihak yang menjembatani stakeholder non-teknis atau sistem owner dan sistem user dengan stakeholder teknis atau sistem analis dan sistem builder dalam melaksanakan komunikasi terkait pengembangan sistem informasi. Yang kelima ada sistem builder, merupakan pihak yang mengkonstruksi dan melakukan testing terhadap sistem informasi sesuai dengan rancangan sistem desainer. Selanjutnya adalah perkembangan sistem informasi. Berikut adalah gambar 15.5 yang menggambarkan perkembangan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Yang pertama ada MRP, yaitu Material Requirement Planning. Perencanaan kebutuhan material mulai dikembangkan pada dekade 60-an di Amerika Serikat merupakan metode perencanaan bahan baku produksi yang saling bergantungan. Yang kedua ada Manufacturing Resource Planning atau MRP 2. Tahap ini mulai dikembangkan pada dekade tahun 70-an di mana MRP dikembangkan tidak hanya untuk mengatur kebutuhan bahan baku, tetapi juga untuk mengatur jadwal produksi yang mulai populer dengan nama Manufacturing Resource Planning. Dan untuk membedakan dengan MRP terdahulu, maka kemudian disebut MRP 2. Karena Manufacturing Resource Planning material, atau disingkat juga MRP. MRP 2 bukan hanya metode perencanaan material, tetapi merupakan sistem produksi yang tidak hanya digunakan untuk merencanakan material, tetapi juga untuk mengatur perencanaan jadwal produksi, bahkan merencanakan jadwal produksi. Dengan demikian, tahap ini adalah tahap
pengintegrasian perencanaan kebutuhan material dengan perencanaan produksi. Selanjutnya ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan yang mulai dikembangkan sekitar tahun 1990-an adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan baik manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada Enterprise Resource Management atau ERM. Tahap ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2000, di mana ERM merupakan pengembangan lebih lanjut dari ERP dengan menekankan pada interaksi tidak hanya ke arah internal tetapi juga ke arah stakeholder internal. Selanjutnya ada analisis kebutuhan informasi. Kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan tentang fitur atau fungsi yang harus dimiliki oleh sistem yang digunakan oleh pengguna. Menurut Witten and Bentley 2007, ada 4, yaitu yang pertama, user interface requirement, yang kedua, processing requirement, dan yang ketiga, storage requirement, dan keempat, control requirement. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Salah satu framework yang umumnya digunakan dalam melakukan analisis terhadap kebutuhan non-fungsional adalah framework WSIS. Terdiri dari 6 faktor. Yang pertama ada performance, yang kedua information, yang ketiga ekonomi, yang keempat control, yang kelima efisiensi, dan yang keenam service. Selanjutnya ada metodologi perencanaan phase. Metodologi phase atau framework for the application of system thinking merupakan salah satu metodologi yang umum digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan sistem informasi. Berikut adalah gambar 15.7 yang merupakan metodologi phase. Yang ada scope definition, problem analysis, requirement gathering, local design, decision analysis, physical design, dan integration, construction and testing, integration and delivery. Ya, sekian paparan presentasi dari kelompok kami yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sekian dari FRI kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.